Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah sebuah bilangan sederhana bisa menyimpan kunci untuk mengungkap misteri alam semesta? Bayangkan sebuah angka yang mengisahkan rahasia-rahasia ilahi, sebuah angka yang telah bergema di seluruh ruang sejarah dan spiritualitas. Angka ini adalah 33, sebuah simbol yang dikelilingi oleh misteri, yang dikenal sebagai hukum tingkat 33. Tapi apa sebenarnya hukum yang penuh teka-teki ini? Bagaimana mungkin sebuah angka bisa menghubungkan kita dengan ilahi, dengan pikiran Tuhan itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi inti dari video kita hari ini. Di dalam halaman-halaman teks kuno dan praktik para mistik, angka 33 telah dipuja dan ditakuti. Tapi mengapa? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Dalam video ini, kita akan menemukan cara-cara untuk terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi ini, dan mengungkap permadani hukum tingkat 33. Kita menapaki jalan yang melintasi ranah-ranah yang mistis, dan hal yang tidak diketahui. Apakah itu hanya sebuah tahayul, sebuah peninggalan dari masa lalu, atau sebuah mercusuar yang membimbing kita menuju kebenaran yang lebih besar? Sepanjang sejarah, angka 33 muncul dalam berbagai tradisi, dan seringkali membawa makna yang melampaui nilai numeriknya. Dalam permadani budaya dan spiritualitas manusia, angka ini telah menjadi sebuah simbol, sebuah penanda, dan terkadang menjadi sebuah mercusuar suci. Di dalam kepercayaan Yahudi Kristen, angka 33 memiliki pengaruh yang cukup besar. Dikatakan bahwa kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus mencapai puncaknya pada usia 33 tahun, fakta yang mengilhami angka ini dengan kesempurnaan ilahi. Dalam tradisi Islam, 33 tasbih mendorong umat yang beriman untuk merenung dan berdoa, sebuah praktik yang menunjukkan resonansi spiritual pada angka tersebut. Tetapi daya tarik angka 33 meluas di luar konteks agama. Dalam dunia Freemasonry, angka ini mendapat tempatnya dalam tingkat tertinggi dari ritus Skotlandia, yang melambangkan kombinasi pembelajaran dan pencerahan. Di sini, angka 33 bukan hanya sebuah langkah dalam hierarki, tetapi mewakili puncak perkembangan spiritual dan moral, sebuah tujuan bagi mereka yang mencari pemahaman dan hubungan yang lebih mendalam. Di ranah yang lebih luas dari numerologi, angka 33 dikenal sebagai angka master, yang dihormati karena potensinya untuk membuka pemahaman yang lebih tinggi dan wawasan spiritual. Hal ini dipandang sebagai sumber kekuatan intuitif dan pencerahan, sebuah angka yang beresonansi dengan energi kasih sayang, berkah, dan inspirasi. Makna 33 juga muncul dalam dunia alam. Tulang belakang manusia, dengan 33 tulang belakangnya, sering dilihat sebagai pilar, tidak hanya kekuatan fisik tetapi juga energi spiritual, sebuah saluran yang membawa kekuatan kehidupan ke seluruh tubuh. Di luar yang berwujud, angka 33 mengisahkan yang tidak berwujud, siklus dan pola yang diamati oleh para astronom dan numerologis. Dari keselarasan benda langit hingga irama peristiwa kosmik, angka ini tampaknya menari melintasi langit, sebuah tanda kosmik yang memberikan petunjuk pada tatanan yang lebih besar dan lebih mendalam. Interaksi yang menarik dari angka 33 di berbagai lanskap budaya dan spiritual mengundang kita untuk merenung, apakah ini hanya kebetulan bahwa angka ini muncul dalam begitu banyak konteks, ataukah ini merupakan petunjuk pada kebenaran universal yang lebih mendalam? Saat kita menggali lebih dalam misteri hukum tingkat 33, kita selalu mengingat gema sejarah dan budaya ini, masing-masing merupakan potongan teka-teki dalam upaya kita untuk memahami hubungan dengan yang ilahi. Pencarian untuk terhubung dengan pikiran ilahi atau kesadaran universal, telah lama menjadi tema sentral dalam pemikiran manusia, melampaui batas-batas budaya dan agama. Pada intinya, pencarian ini mencerminkan kerinduan yang mendalam untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, sebuah kekuatan yang mengatur alam semesta, dan memberi makna pada eksistensi kita. Dalam berbagai tradisi filosofi,
Kekuatan yang lebih besar ini telah diperjelas dengan berbagai cara. Dalam tradisi filosofi Barat, pemikir seperti Plato dan Aristoteles memikirkan penggerak utama atau penyebab pertama, sumber abadi yang tak berubah dari segala sesuatu yang ada. Konsep ini sejalan dengan gagasan tentang pikiran ilahi, sebuah kecerdasan tertinggi yang mengatur kompleksitas alam semesta. Filosofi Timur seperti Hinduisme dan Buddhisme memberikan perspektif yang berbeda. Di sini, yang ilahi sering dilihat sebagai kesadaran yang meliputi segala sesuatu, sebuah jiwa abadi yang ada di dalam dan di luar segala sesuatu. Dalam Buddhisme, meskipun konsep tentang Tuhan pribadi bukanlah konsep yang sentral, terdapat penekanan yang kuat untuk mencapai keadaan pencerahan, yang dapat dianggap sebagai terhubung ke kesadaran universal. Dalam berbagai budaya asli, kekuatan yang lebih besar ini sering diwujudkan lebih animistis, sebagai roh atau kekuatan yang mendiami alam, menjalin jalinan kehidupan dengan kehadiran mereka. Keyakinan ini menyoroti hubungan yang dalam antara yang ilahi dan bumi, menekankan keberadaan yang harmonis dengan alam. Dalam agama-agama monoteistik seperti Kristen, Islam, dan Yahudi, Tuhan dilihat sebagai makhluk yang maha kuasa, maha tahu, makhluk ilahi yang tunggal, yang bersifat transenden dan personal. Aspek Tuhan ini memungkinkan adanya hubungan antara yang ilahi dan individu, di mana terhubung dengan Tuhan seringkali melibatkan doa, meditasi, dan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi. Sudut pandang yang beragam tentang Tuhan ini, meskipun detailnya sangat bervariasi, tetapi memiliki benang merah yang sama, yaitu kepercayaan pada kekuatan yang lebih besar daripada jumlah dunia fisik. Kepercayaan pada kekuatan yang lebih besar menjadi panduan, sumber kenyamanan, dan tujuan bagi individu yang ingin menghadapi kompleksitas kehidupan. Menghubungkan diri dengan kesadaran universal atau pikiran ilahi, baik melalui meditasi, doa, atau penyelidikan filosofi, menawarkan jalan untuk memahami tempat kita di alam semesta. Ini adalah perjalanan yang menantang kita untuk melihat di luar dunia material, untuk menemukan makna dan hubungan dengan hal-hal yang tak terlihat, yang spiritual, dan yang mendalam. Eksplorasi ini tidak hanya membawa kita pada pemahaman yang lebih baik tentang yang ilahi, tetapi juga tentang diri kita sendiri, harapan, ketakutan, dan tempat kita dalam permadani besar keberadaan. Dalam usaha untuk terhubung dengan yang ilahi, berbagai praktik spiritual dan teknik meditasi telah digunakan di berbagai budaya dan tradisi. Praktik-praktik ini, mulai dari sederhana hingga yang kompleks, bertujuan untuk mengangkat semangat manusia ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, membawa kita lebih dekat dengan esensi yang ilahi. Meditasi, sebuah praktik yang sentral dalam banyak tradisi spiritual, berfungsi sebagai alat yang kuat dalam pencarian ini. Ini melibatkan fokus pikiran, seringkali melalui perhatian atau konsentrasi, pada objek, pikiran, atau aktivitas tertentu untuk mencapai kejernihan mental dan ketenangan emosional. Salah satu metode umum adalah meditasi yang terfokus, di mana seseorang berkonsentrasi pada satu titik, seperti bernapas, mantra, atau objek visual, yang membantu pikiran untuk berada pada momen saat ini, dan untuk membantu keluar dari gangguan sehari-hari. Teknik pernapasan adalah salah satu landasan lain dari praktik spiritual, yang diakini dapat mengubah kesadaran, dan menghubungkan kita dengan energi yang lebih tinggi. Pranayama dalam yoga, melibatkan pengendalian pernapasan untuk mempengaruhi aliran energi ke seluruh tubuh. Teknik seperti pernapasan melalui hidung, atau pernapasan berirama dapat menciptakan keadaan relaksasi yang mendalam dan kejelasan mental, yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengalaman spiritual. Doa, dalam berbagai bentuknya, adalah praktik universal yang melampaui batasan agama. Baik itu doa yang terstruktur dalam keagamaan, atau momen refleksi pribadi, doa adalah pengakuan akan kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah tindakan untuk menjangkau melampaui diri kita sendiri, mencari bimbingan, kekuatan,
atau hanya ungkapan rasa syukur. Dalam mengakui kekuatan yang lebih tinggi melalui doa, individu menemukan tujuan dan hubungan yang melebihi dunia material. Terlibat dalam praktik-praktik ini bukan hanya tentang mengikuti ritual, tetapi tentang menyetel frekuensi tertentu, getaran yang beresonansi dengan energi alam semesta. Konsep energi dan frekuensi ini merupakan inti dalam banyak kepercayaan spiritual, di mana berpendapat bahwa menyelaraskan energi kita dengan frekuensi yang lebih tinggi, dapat membawa kita lebih dekat dengan yang ilahi. Untuk mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa memulai dengan rutinitas meditasi sederhana, meluangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk dalam refleksi yang tenang. Menggabungkan pernapasan penuh kesadaran dapat meningkatkan pengalaman ini, menggunakan napas sebagai jembatan antara yang fisik dan yang spiritual. Dan terlepas dari keagamaan, meluangkan waktu untuk doa atau kontemplasi dapat membantu menumbuhkan rasa keterhubungan yang lebih dalam dengan kekuatan yang lebih besar dalam kehidupan. Praktik-praktik ini bukan hanya ritual, tetapi adalah gerbang menuju pemahaman yang berbeda tentang keberadaan, alat yang membantu mengupas lapisan-lapisan dunia yang biasa, untuk mengungkap hal-hal yang luar biasa. Dengan terlibat dalam meditasi, latihan pernapasan, dan doa, kita membuka diri pada kemungkinan untuk mengalami dunia dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna. Menyentuh esensi yang ilahi, yang bersemayam di dalam dan di sekitar kita. Sepanjang sejarah, banyak tokoh terkenal yang telah mengakui adanya hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, dan seringkali mengaitkan wawasan dan prestasi mereka pada pengaruh yang mendalam ini. Pengakuan-pengakuan ini memberikan gambaran tentang berbagai cara individu mengalami, dan menafsirkan hubungan mereka dengan yang ilahi. Misalnya Leonardo da Vinci, seorang polimatik yang dunianya melampaui seni dan ilmu pengetahuan. Da Vinci sering berbicara tentang alam sebagai perwujudan hidup dari kecerdasan yang lebih tinggi, melihat karyanya sebagai cara untuk menjelajahi tangan ilahi dalam penciptaan. Demikian juga, penyair Rumi, yang tulisannya penuh dengan referensi kepada yang ilahi, melihat cinta dan keindahan sebagai refleksi dari realitas yang lebih tinggi. Bagi Rumi, puisi bukan hanya ekspresi artistik, tetapi sarana untuk menyampaikan misteri hubungan jiwa dengan yang ilahi. Dalam ranah ilmiah, tokoh seperti Isaac Newton melihat karyanya sebagai sarana untuk memahami tatanan ilahi alam semesta. Newton, meskipun pendekatan ilmiah yang ketat, tetapi sangat religius dan mencari penemuannya dalam fisika dan matematika sebagai bagian dari pencarian spiritual yang lebih besar. Contoh-contoh sejarah ini menunjukkan bahwa pencarian untuk terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi tidak terbatas pada pengalaman agama atau mistis saja, tetapi dapat ditemukan dalam karya seniman, penyair, dan ilmuwan, yang masing-masing melihat karyanya sebagai cara untuk menyentuh sesuatu yang di luar yang nyata. Dengan merenungkan kisah-kisah ini, kita diajak untuk mempertimbangkan pengalaman dan perasaan keterhubungan kita sendiri. Bagaimana kita merasakan kehadiran kekuatan yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari? Apakah melalui keindahan seni, keanggunan ilmu pengetahuan, atau ketenangan alam? Setiap dari kita mungkin menemukan hubungan itu dalam cara yang berbeda, tetapi pencarian mendasarnya bersifat universal, yaitu pencarian makna, tujuan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Anekdot dan refleksi ini mendorong kita untuk melihat ke dalam dan di sekitar kita untuk mengenali tanda-tanda dari yang ilahi, untuk menghargai cara-cara yang beragam di mana kekuatan yang lebih tinggi mungkin muncul dalam kehidupan kita, dan untuk menjelajahi jalan unik yang kita tempuh dalam perjalanan kita menuju pemahaman spiritual. Hukum tingkat 33 dapat dilihat sebagai pintu gerbang simbolis menuju hubungan dengan yang ilahi, sebuah metafora numerik yang mencakup perjalanan kebangkitan spiritual. Dalam penafsiran ini, angka 33 bukan hanya sebuah angka, tetapi adalah simbol kemajuan, pencerahan,
dan koneksi tertinggi dengan ranah-ranah kesadaran yang lebih tinggi. Dalam konteks numerologi, ketika angka-angka dipercaya memiliki makna getaran, angka 33 beresonansi dengan energi kasih sayang, inspirasi, dan peningkatan spiritual. Ini sering dilihat sebagai angka master, yang menandakan keselarasan pikiran, tubuh, dan jiwa. Keselarasan ini mirip dengan mencapai keadaan harmoni di mana tindakan, pikiran, dan perasaan seseorang selaras dengan hukum-hukum universal dan esensi ilahi. Perjalanan menapaki tingkat dalam Freemasonry, puncaknya berada di tingkat 33, yang dapat dilihat sebagai metafora perjalanan spiritual ini. Setiap tingkat mewakili langkah pemahaman, kebijaksanaan, dan perkembangan yang etis, yang mengarah pada kesadaran yang lebih besar tentang tempat seseorang di alam semesta, dan koneksi yang lebih mendalam dengan yang ilahi. Aspek menarik lain dari hukum tingkat 33 adalah koneksi potensialnya dengan sinkronisitas. Sinkronisitas, konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Carl Jung, mengacu pada kejadian-kejadian kebetulan yang bermakna, yang tampaknya tidak memiliki hubungan sebab akibat, tetapi sangat bermakna bagi individu yang mengalaminya. Dalam perjalanan pertumbuhan spiritual, sinkronisitas mungkin lebih sering muncul sebagai tanda, atau titik penuntun yang menunjukkan keselarasan dengan aliran alam semesta atau kehendak ilahi. Sinkronisitas ini dapat dilihat sebagai dorongan atau pengakuan dari alam semesta, membimbing jalan kita, yang sering terjadi ketika kita selaras dengan tujuan sejati kita, atau membutuhkan arahan, atau konfirmasi. Dalam kerangka hukum tingkat 33 ini, momen-momen sinkronisitas ini bisa ditafsirkan sebagai tanda-tanda mendekati pemahaman spiritual tingkat 33, di mana individu mengalami koneksi yang mendalam dengan pikiran ilahi. Kekuatan simbolisme dan numerologi dalam kepercayaan dan praktik spiritual terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan yang abstrak dengan yang konkret, yang terlihat dengan yang tak terlihat. Mereka menawarkan bahasa yang melaluinya, kita dapat menafsirkan dan terlibat dengan misteri alam semesta. Hukum tingkat 33, dengan kekayaan sejarah, budaya, dan spiritual yang kaya, mengundang kita untuk menjelajahi misteri ini, untuk mencari sinkronisitas, dan untuk mempertimbangkan bagaimana angka dan simbol dapat membimbing kita dalam perjalanan kita menuju hubungan dengan yang ilahi. Sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa eksplorasi ini hanyalah permulaan. Jalan Anda menuju pemahaman dan hubungan spiritual adalah milik Anda yang unik untuk dijalani. Baik melalui meditasi, doa, atau kehidupan yang penuh kesadaran. Setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju pemahaman yang lebih besar tentang alam semesta, dan tempat Anda di dalamnya. Sekian untuk video kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal apa yang membuat Anda merasa terhubung dengan yang ilahi, dan bagaimana Anda bisa memperdalam hubungan itu? Terima kasih sudah menonton.